Halo, perkenalkan nama saya Brian Gabriel Isa Sasabone dengan NIM 10.10.230.195. Di sini kami akan presentasikan tugas besar Pancasila untuk video proyek sosial. Untuk itu, sebelum kami mulai video, perkenalkan nama saya Haikal Ahmad Sanyasa dengan NIM 10.10.230.3084. Perkenalkan nama saya Azina Bilisan dengan NIM 101.022.300.119. Perkenalkan nama saya Karis Sobrian RP dengan NIM 1010-2233-0187. Perkenalkan nama saya Ariel Yandila Nugraha dengan NIM 1010-2230-0140. Woi Bill, lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas nih Pancasila. Duduknya tuh. Jadi Bill, gini, gue kan tadi kepikiran ya sambil jalan. Kira-kira pemilu ini berjalan dengan baik, dengan benar nggak? Gue mau nanya pendapat lu nih gimana? Menurut gua sih pemilu kali ini tuh udah diselenggarain sesuai dengan ketentuan. Namun ada beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah soal akurasi perolehan suara. Nah, itu bisa dilihat dari sidang Mahkamah Konstitusi kemarin bahwa ada beberapa kesalahan perhitungan suara. Bahkan itu dilakukan oleh panitia dari KPU itu sendiri. Jadi itu sangat wajar sih karena Indonesia ini masih menyelenggarakan sistem pemilu yang sangat-sangat konvensional, yaitu menggunakan paku dan kertas. Bahkan di dunia sekarang aja yang masih menggunakan paku dan kertas itu cuma 2, Kamboja di Indonesia. Jadi menurut gua Indonesia ini harus mencari cara alternatif lain untuk sistem perolehan suara yang lebih efektif dan efisien. Itu sih menurut gua. Oh gitu ya? Jadi cuma Menurut lu nih Tok, ke depannya Indonesia ini harus nerapin sistem pemilu yang kayak gimana supaya akurasi perolehan suara kita tuh bagus gitu. mana ya? Woi Brian, sini dulu. Wih, kaget gua. Sini Lu dulu. lagi pada ngapain nih? Lagi bahas-bahas soal pemilu nih. Menurut Aspalnya lu? udah lama ya. Lagi bahas pemilu nih. Masih hangat nih tapi topiknya soal akurasi perolehan suara. Oh, itu. Kalau menurut lu Brian, kira-kira untuk meningkatkan akurasi hasil pemilu ini gimana yang bagus? Jadi, kalau kita lihat sejarah Indonesia pakai pemilu itu kan masih pakai paku dan kertas kan. Itu kan metode konvensional ya. Kalau bisa ke depannya di pemilu 5 tahun lagi ke depan ya 2029 ya, itu pakai sistem e-voting di mana masyarakat itu menggunakan aplikasi elektronik untuk mencoblos, dan itu nanti ada prosesnya juga di mana pakai alatnya. Jadi dibagi 2, perangkat keras sama perangkat lunak. Perangkat lunaknya ini software yang menyimpan data-data dari penduduk yang akan mencoblos, itu dari KPU sendiri. Kemudian ada perangkat keras, itu kita bisa pakai sensor fingerprint ini untuk mengidentifikasi kalau pencoblos itu udah memilih. Jadi dia udah terdaftar nih pakai perangkat lunak yang tadi di KPU, itu bakal disimpan di sana. Jadi datanya udah tersimpan dan dia udah nggak bisa memilih lagi. Nah itu jadi menurut gua kalau misalnya kita diterapkan di Indonesia 5 tahun lagi. Oh gitu ya. Menurut lu gimana? Nah, jadi hasil implementasi dari ide-ide yang tadi kami tawarkan adalah yang pertama, akan terciptanya pemilu yang lebih ramah lingkungan. Pemilu yang lebih ramah lingkungan ini seperti apa? Karena tadi semuanya sudah berbasis secara elektronik, maka tidak diperlukan lagi kertas dan paku, yang dimana kertas dan paku ini akan dibuang setelah pemilu dan akan menjadi sampah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan hasil testimoni dari beberapa narasumber kami yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Haikal. Nah, jadi di sini kami mentestimoni itu dengan 2 narasumber, dan berikut adalah hasil testimoni yang sudah kami kerjakan. Udah? Udah. Oh, jadi gua ngomong. Apa ntar pakai video yang gua? Udah kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Haikal Ahmad Sanyasa dari kelas L4701 dengan NIM 1010223084 akan mewawancara seorang mahasiswa. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Raditya Eka Indrawan dengan NIM 223443068. Saya berkuliah di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
dengan jurusan saya itu Automation Engineering dan prodi saya itu D4 Teknologi Rekayasa Informatika Industri. Nah, di sini saya akan memberikan tiga buah pertanyaan tentang pemilu. Di sini saya Baik, mempunyai pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda bagaimana proses penyelenggaraan pemilu selama ini? Apakah terlihat akurat? tidak, karena data itu bisa dimanipulasi sehingga data bisa dicurangi yang dapat menyebabkan data tidak diterima dengan sesuai dengan jumlah masyarakat yang mengikuti pemilu ini. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, jika kita menggunakan suatu alat baru, yaitu menggunakan elektronik voting yang dengan prinsip kerjanya menggunakan fingerprint, menurut Anda apakah itu akan menjadi lebih akurat? Ya, tentu. Karena menurut saya menggunakan fingerprint ini lebih akurat karena setiap orang itu memiliki sidik jari yang berbeda dan tidak persis sama sekali. Nah, apa pendapat Anda jika di Indonesia jika pemilu di Indonesia menggunakan electronic voting ini, apakah bisa digunakan atau tidak yang berbasis elektronik ini? Tidak, karena tidak semua wilayah Indonesia itu sudah mendapatkan akses internet sehingga tidak dapat dilaksanakannya e-voting. Karena e-voting itu dapat diselenggarakan jika semua wilayah di Indonesia sudah mendapatkan akses internet atau setiap daerah itu wajib memiliki alat e-voting. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas partisipasi sudah menjawabnya. Saya Haikal Ahmad Sanjaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Anda proses penyelenggaraan pemilu selama ini? Apakah akurat? Aku udah mulai nih. Sudah. Ulang. Gak ada apa-apa. Ulang. Oke, oke. Menurut Anda, bagaimana proses penyelenggaraan pemilu selama ini? Apakah akurat? Menurut saya pemilu tahun ini belum cukup akurat karena masih terjadi banyak terjadi apa namanya kesalahan-kesalahan data. Ada juga yang berupa terdapat berita itu nicknya itu salah itu, tidak realistis nicknya. Kemudian juga tentunya ada data-data yang salah input seperti itu. Oke. Jika kita menggunakan sistem electronic voting yang berbasis fingerprint, menurut Anda apakah akan lebih akurat? Menurut saya itu akan lebih akurat karena mengapa? Karena selain dengan menggunakan hanya menggunakan satu maksudnya satu pemilih gitu ya, itu juga teridentifikasi hanya satu pribadi gitu yang dapat melakukan melakukan vote gitu. Oke. Menurut Anda ada nggak sih tantangan-tantangan atau halangan untuk menyelenggarakan pemilu berbasis e-vote ini? Oke. Menurut saya kendala untuk e-vote berbasis fingerprint ini tentunya ini harus dilakukan sosialisasi ke daerah pedalaman. Ya tentunya karena daerah pedalaman juga yang belum terjamah teknologi harus apa ya harus diberi arahan gitu agar mereka mengetahui maksud dan juga manfaat dari e-vote ini juga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record kan? Ya, mulai kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami akan mewawancara seorang mahasiswa. Mohon boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Bang. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Imam Ahmad Fauzi.
kebetulan status saya mahasiswa S1 Teknik Elektro di Telkom University. Baik, di sini kami akan memberikan Anda beberapa pertanyaan terkait tentang electronic voting. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, itu menurut Anda bagaimana proses penyelenggaraan pemilu selama ini? Apakah terlihat akurat? Untuk penyelenggaraan pemilunya mungkin masih kurang akurat ya karena banyaknya keterbatasan apa ya dikatakan keterbatasan hmm, apa ya sebutannya kayak banyak dengan segala keterbatasan yang ada mungkin menurut saya kurang akurat sih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, jika kita menggunakan suatu alat yang bernama electronic voting ya, yang menggunakan fingerprint, jadi menurut Anda apakah itu akan terlihat lebih akurat? Apakah akan ada peningkatan akuratnya? Eh, Baik saya jawab. Mungkin kalau kalau dalam peningkatan akuratnya pasti ada. Akan tetapi kita juga jangan lupa bahwa di Indonesia ini mas eh, apa ya belum belum ratanya kayak internet di Indonesia dan media sosial kayak gitu kan belum rata. Kayak Ya. pengetahuan masyarakat Indonesia juga kan belum sepenuhnya rata. Maka dari itu kayak mungkin bakal akurat akan tetapi kayak harus benar-benar nggak bisa secara instan pasti perlahan demi perlahan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, nah menurut Anda apakah alat electronic voting ini dapat diselenggarakan yang berbasis elektronik voting di Indonesia ini, di seluruh Indonesia? Kalau di seluruh Indonesia mungkin bisa akan tapi mungkin 15 tahun atau 10 tahun ke depan baru bisa menyeluruh ke seluruh Indonesia dikarenakan dengan keterbatasan segala akses dan juga pengetahuan rakyat Indonesia yang masih minim. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat yang telah Anda berikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, Bang. Ya, ya tadi adalah cuplikan testimoni yang sudah kelompok kami buat. Nah, ini kami dengan para anggota kelompok ingin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.